Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa YouTube yang berbahagia, bersama-sama kita memasuki sepertiga 10 hari dari sepertiga bulan yang terakhir. Wa fil lailatil khamisati wal 'ishrin yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Siapa yang bersalat tarawih pada malam ke-25 Ramadan, maka Allah akan menghilangkan kepada orang itu akan siksa kubur. Kita telah memasuki tarawih yang ke-25. Malam ke-25, malam ganjil, kita gapai Lailatul Qadar. Kita perbanyak iktikaf, kita perbanyak membaca doa. Tiap akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita isi malam-malam di bulan Ramadan terakhir ini dengan sholat taubah, dengan sholat tasbih, sholat tahajud, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Konten YouTube kali ini masih berbicara tentang sedekah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis, fakultu akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltu al-jannah. Qala at'imit ta'am wa afshis salam wasilil arham wa salli bil laili wan nasu niyam tadkhul al-jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memohon kepada Nabi Muhammad SAW dengan katanya, berikan kabar saya dengan sesuatu yang apabila saya mau mengerjakannya maka saya akan masuk surga. Qala Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, at'imit ta'am, berikan makan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, layak khususnya pada bulan Ramadan ini, juga layak ketika selesai bulan Ramadan ini untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang merasa kekurangan makan, untuk bisa kita bantu. Kata Nabi, at'imit ta'am, berikan makan kepada orang lain. Wasis salam, sebarkan salam kepada siapapun dimanapun. Apabila kita bertemu, kepada kawan, kepada saudara,
kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang bisa menyebabkan masuk surga: satu, memberikan makan pada orang lain. Yang kedua, menyebarkan salam. Berikutnya, wasilil arham, menyambung persaudaraan, menyambung silaturahmi, menjaga keutuhan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, amalan yang bisa menyebabkan masuk surga: wasalli billail wan nasu yamun. Salatlah pada malam hari ketika manusia-manusia pada tidur. Salat tahajud, salat tasbih, dan salat-salat yang lain. Mari kita biasakan. Mari kita mulai. Mari kita perbanyak. Malam kita diisi dengan berbagai macam ibadah, terutama salat. Tadkhulul jannah, maka kamu akan masuk surga. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan, wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah yaumal qiyamah min thimaril jannah. Orang mukmin mana saja yang mau memberi bantuan makanan kepada orang yang kekurangan, yang kelaparan, maka Allah akan memberi makan kepada orang itu besok pada hari kiamat dari buah-buahan surga. Orang mukmin siapa saja? Orang-orang mukmin yang memberi makan pada orang lain yang kelaparan, maka orang itu besok hari kiamat akan diberi makanan dari buah-buah surga. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allahu yaumal qiyamah. Orang mukmin siapa saja yang memberi minum kepada orang mukmin yang lain yang merasa kehausan, maka besok dina kiamat, besok hari kiamat, Allah akan memberikan minum kepada orang itu. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan alaqja kasahullah yaumal qiyamati min hulalil jannati. Siapa saja orang yang beriman, orang mukmin yang mau memberi pakaian kepada orang mukmin yang lainnya yang tidak punya pakaian, maka Allah akan memberi pakaian kepada orang itu besok hari kiamat yang pakaiannya yang terdiri dari hiasan surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Inti dari beberapa hal yang kami sampaikan tadi,
persis seperti nasihat Sunan Derajat yang ditulis di komplek makam beliau. Wenehana pakan marang wong kang kaluwen. Berikan makan kepada orang yang kelaparan. Wenehana pakaian marang wong kang wuduh. Berikan pakaian orang yang tidak berpakaian. Wenehana payung marang wong kang kehujanan. Wenehana teken marang wong kang wuta. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disampaikan, idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha kana laha ajruha wa li zawjiha mislu dzalik la yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibi syai'an lahu bima kasaba walaha bima anfaqat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika seorang perempuan, seorang istri bersedekah yang dikeluarkan dari rumah suaminya, maka perempuan tadi, istri tadi akan memperoleh pahala dari sedekahnya. Suaminya juga akan memperoleh pahala sama dengan pahala yang diperoleh oleh istrinya. Masing-masing dari keduanya tidak akan berkurang pahala yang diterima. Kenapa demikian? Lahu bima kasabah walaha bima anfaqat. Bagi seorang suami memperoleh pahala karena dari hasil pekerjaannya, dan si istri, si perempuan memperoleh pahala dari infak yang dikeluarkannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 orang yang senantiasa memperoleh pahala sesudah ia mati dalam kuburnya. Satu, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Orang yang mengajar ilmu, orang yang menjadi guru, yang menjadi ustadz, akan senantiasa memperoleh pahala setelah mati, setelah dalam kuburnya,
selagi ilmu itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Au karo nahron, atau orang yang mau menggali sungai, di mana sungai tadi airnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Orang yang menggali sungai tadi meskipun sudah meninggal dunia, kalau airnya tadi masih bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka orang yang menggali sungai tadi, yang airnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak meskipun sudah meninggal dunia, orang itu tetap akan memperoleh pahala. Au khafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur. Orang itu menggali sumur dengan tujuan agar airnya dapat digunakan oleh masyarakat, agar airnya dapat digunakan untuk minum, agar airnya dapat digunakan untuk mencuci, untuk mandi, dan lain sebagainya. Selagi sumur tadi keluar airnya, selagi sumur tadi masih digunakan oleh orang lain, digunakan oleh orang banyak, meskipun orang yang menggali tadi sudah meninggal dunia, akan senantiasa memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au bana masjidan, au rosanahlan, au bana masjidan, atau membangun masjid. Selama masjid itu masih digunakan untuk beribadah, selama masjid itu masih digunakan untuk sholat, untuk berjamaah, untuk membaca Al-Quran, untuk iktikaf, dan lain sebagainya, maka orang yang membangun tadi meskipun sudah meninggal dunia, orang itu akan senantiasa memperoleh pahalanya. Au warrasa mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf, yang mewariskan Al-Quran di masjid, di mushola, di tempat mudarosah, di tempat majelis ilmu. Selagi Quran itu dapat dimanfaatkan untuk belajar, untuk membaca, untuk ibadah, maka orang yang mewariskan tadi meskipun sudah meninggal dunia akan mendapat pahala. Au taroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang meninggalkan anak di mana anak itu mau memintakan ampunan setelah dia meninggal dunia. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, patut kita perhatikan, patut kita cermati, patut kita dalami sabda Nabi Muhammad SAW di atas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian al-qard, memberi hutang kepada orang lain. Memberi hutang kepada orang lain nilainya tinggi di dalam agama kita. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a lailatal Isra'i wal Mi'raji maktuban ala babil jannati as-sadaqatu bi asyri amsalihha. Nabi Muhammad SAW menghabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat pintu surga bertuliskan as-sadaqatu bi asyri amsalihha. Sedekah itu akan memperoleh 10 kali lipat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Wal qardu bisamaniyata asyara. Sedangkan memberi hutang kepada orang lain akan memperoleh 18 kali lipat. Orang yang bersedekah memperoleh 10 kali lipat, memperoleh pahala 10 kali lipat, sedang orang yang memberikan pinjaman akan memperoleh 18 kali lipat. Dari sini dapat diketahui memberikan pinjaman lebih besar pahalanya daripada memberi kepada orang lain. Kenapa demikian? Walidzalika kana ajrul muqridi aziman liizalati hadzal usri at-tari. Karena memberikan pinjaman kepada orang lain itu memperoleh pahala yang besar, disebabkan untuk menghilangkan kesulitan yang datang pada orang yang memiliki yang berpinjam tadi. Juga didasarkan man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa membuat mudah kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepada urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa mengurangi beban, mengurangi kesulitan terhadap orang muslim yang lain ketika di dunia ini, maka Allah akan mengurangi, menghilangkan kesulitan besok di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa membuat mudah kepada orang yang sedang kesulitan di dunia ini, maka Allah akan mempermudah baginya baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beruntunglah Bapak Ibu yang memiliki rezeki dan mau membantu, mau menolong kepada orang lain. Semoga kita menjadi seorang yang dermawan. As-sakhiyyu qaribun ilallah. Orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah. Qaribun ilan nas. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia. Qaribun ilal jannah. Orang yang dermawan itu dekat dengan surga. Ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu jauh dari api neraka. Bagaimana dengan orang yang bakhil? Wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idun minan nasi. Orang yang bakhil itu jauh dari manusia. Wal bakhilu ba'idun minal jannati. Orang yang bakhil itu jauh dari surga. Qaribun ilan nari. Dekat dengan api neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sebagian harta yang kita miliki wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian apa-apa yang
kami Allah berikan kepada mereka, hendaknya mereka mau menginfakkan. Sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita infakkan untuk kepentingan orang banyak. Demikian kurang lebih mohon maaf. Mari kita sambut Idul Fitri dengan memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.